Ini perumpamaan, sama kayak Amzafan Suri kemarin. Karena kemarin saya ngangkat perumpamaan, kita juga ngangkat perumpamaan dari Sunan Kalijogo. Ada banyak. Malam ini saya bawa 2. Saya bawa cangkul sama luku, alat untuk membajak. Ya, bajak sawah bukan bajak laut. Nanti bajak laut beda. Mungkin bisa membayangkan ya alat bajak itu yang bentuknya, yang tani mesti ngerti lah. Ya, ada cekelan, ada pancatan, ada tandingnya, ada singkalnya, ada kajennya, ada olang-alingnya, itu ada racuknya. Singkal lukunya ndak luar biasa. Istilah-istilah yang dipakai oleh Sunan Kalijogo yang luar biasa. Bayangkan menjelaskan pasar menjelaskan hidup pakai pasar, itu orang awam cepat menangkapnya dibandingkan kamu pakai teori-teori yang jelimet. Ini juga menjelaskan hidup pakai luku. Luku itu yang baca itu ada cekelan. Cekelan itu maksudnya pedoman. Kalau baca bagian atas itu yang dipegangi Pak Taninya itu cekelan namanya. Setelah cekelan ada pancatan. Pancatan itu tempatnya Pak kaki. Telapak kaki nangkring itu pancatan namanya. Terus tanding. Tanding itu pasaknya yang diikat di bagian masuknya singkalnya, itu namanya tanding. Terus ada singkal. Singkal itu yang bagian balik tanah dari, itu namanya singkal. Yang bikin binatangnya agak seret itu kan singkalnya, karena dia harus balik tanah. Terus ada kajen. Kajen itu mata singkal. Mata singkal itu yang tajam, yang itu namanya kajen. Terus ada olang-aling yang panjang itu. Terus ada racuk. Racuk itu biasanya yang nanti ujungnya di gegernya binatangnya, modelnya melengkung ke atas gini. Ya punggung ya, geger. Jadi itu namanya racuk. Cekelan itu pedoman yang jelas. Kalau pancatan itu tumpuan, amalan. Jadi cekelan itu simbol dari pedoman. Hidup itu butuh pedoman. Setelah punya pedoman, pancatan diamalkan. Jangan didiemin aja. Ilmumu banyak, bagus-bagus, amalkan. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya. Nah, semakin luas wawasanmu, butuh tanding. Tanding itu, ada banyak alternatif. Bisa ini, bisa itu. Pilihlah yang paling tepat. Jangan sampai keliru, karena kalau keliru nanti tersesat. Nah, itu tanding namanya. Terus ada singkal. Singkal itu sing sugih akal. Sing sugih akal itu ya, akalmu harus jalan dong, kreatif. Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Nah, itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik. Yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah, yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, kamu akan dibalik oleh singkal. Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif, yang akalnya jalan. Nah, itu singkal. Terus ada kajen. Kajen itu dari kata kasawijen. Jadi fokus. Biar singkal, tanding, pancatan, cekelan efektif, harus fokus. Kalau nggak fokus nanti nggarap sawahnya orang lain. Sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak. Tidak bisa, harus kajen, harus fokus, bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang-aling. Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Ya, itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah ke pucuk. Kamu saya ini bikin teh mereknya racuk. Mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi roji'un, kepada Allah, ngarah ke puncak. Nah, itu luku. Itu kalau tidak orang cerdas luar biasa susah bikin analogi.
Ndak cuma memaknai tapi bikin sealat-alatnya. Nah itu Sunan Kalijaga. Saya bawa juga cangkul. Cangkul itu kan komponennya 3, paculnya, bawaknya, sama dorannya. Pacul itu ya yang tajamnya itu yang dipakai macul. Bawak itu lingkarannya yang nanti dipakai nancepnya tiang, nyangkepnya pegangannya itu. Terus doran itu pegangannya itu. Itu juga istilahnya istilah filosofis. Pacul itu adalah nyipatake barang kang mecucul. Ada yang bilang nyipatake barang yang muncul, menyingkirkan yang jelek-jelek. Jadi dalam hidup kita harus punya pacul, harus punya mekanisme untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Karena kejelekan pasti datang. Apakah itu pikiran jelek, niat jelek, keinginan jelek. Kalau kita tidak punya mekanisme menyisihkan yang jelek, maka hidup kita akan rusak. Kita harus punya pacul. Nah, untuk bisa sukses, kita tidak boleh males. Maka perlu bawa. Bawa itu obaing awak. Berusaha jangan diam saja untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Nah, selain kamu harus gerak, kita juga butuh doran. Doran itu singkatan dari ndonga marang pangeran. Yo, kita gerak sih, usaha tapi jangan lupa Allah yang bisa intervensi sukses atau tidaknya, maka berdoalah. Jadi singkirkan yang jelek-jelek, berusahalah dan berdoalah. Lahirnya pacul. Susah ya, meskipun kalau kamu lihat pacul kan bayanganmu nggak ke sana. Padahal maunya Sunan Kalijaga ada filosofi di balik itu. Itu yang saya sebut tadi. Semakin tinggi wawasanmu, sekarang ada makna baru. Kalau dulu pacul ya pacul aja, tapi sekarang ada konotasi baru terhadap pacul. Oke, itu yang ketika Sunan Kalijaga dikritik oleh wali yang lain tentang gayanya ini, dia bilang tenang aja, nanti lama-lama yang pinter-pinter akan bisa mengungkap rahasia kebenarannya. Sementara ini ya orang masih susah, wong baru kenal Islam, disuruh pikir dalam-dalam ya susah. Nanti tambah lama banyak orang pinter, semua ini akan terungkap sendiri. Nah itu Sunan Kalijaga.